Lalu dia mengelus pipi Nania dan mendaratkan kecupan lembut. Saat itu sesuatu seperti kejutan listrik menyentakkan otak dan membuat pikiran Nania cerah. Inilah hidup yang diimpikan banyak orang. Bahagia. Pertanyaan kenapa dia bisa menikahi laki-laki biasa, dari keluarga biasa, dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa, dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa, tak lagi mengusik perasaan Nania. Sebab ketika bahagia, alasan-alasan menjadi tidak penting. Menginjak tahun ke-7 pernikahan, posisi Nania di kantor semakin gemilang. Uang mengalir begitu mudah. Rumah Nania besar, anak-anak pintar dan lucu. Dan Nania memiliki suami terbaik di dunia. Hidup perempuan itu berada di puncak. Bisik-bisik masih terdengar. Setiap Nania dan Rafli melintas dan bergandengan mesra. Bisik-bisik orang di kantor, bisik tetangga kanan dan kiri, bisik saudara-saudara Nania, bisik papa dan mama. Sungguh beruntung suaminya. Istrinya cantik. Cantik ya, dan kaya. Tak imbang. Dulu, bisik-bisik itu membuatnya frustasi. Sekarang pun masih. Tapi Nania bersikap untuk cuek dan tidak peduli. Toh, dia hidup dengan perasaan bahagia yang kian membukit dari hari ke hari. Tahun ke-10 pernikahan, hidup Nania masih belum bergeser dari puncak. Anak-anak semakin besar, Nania mengandung yang ketiga. Selama kurun waktu itu, tak sekalipun Rafli melukai hati Nania atau membuat Nania nangis. Bayi yang dikandung Nania tidak juga mau keluar. Sudah lewat 2 minggu dari waktunya. Plasenta kamu sudah berpintik-pintik, sudah tua. Nania harus segera dikeluarkan. Mula-mula dokter kandungan langganan Nania memasukkan sejenis obat ke dalam rahim Nania. Obat itu akan menimbulkan kontraksi hebat. Hingga itu perempuan merasakan sakit yang teramat sangat. Jika semuanya normal, hanya dalam hitungan jam, mereka akan segera melihat si kecil. Rafli tidak beranjak dari sisi Nania. Hanya waktu-waktu sholat saja lelaki itu meninggalkannya sebentar ke kamar mandi dan menunaikan sholat di sisi tempat tidur Nania. Sementara kakak-kakak serta orang tua belum satu pun yang datang. Anehnya, meski obat kedua sudah dimasukkan, 8 jam setelah obat pertama, Nania tak menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Rasa sakit dan melilit sudah dirasakan Nania per 5 menit, lalu 3 menit, tapi pembukaan berjalan lambat sekali. Belum ada pembukaan. Baru pembukaan 1, Bu. Belum ada perubahan, Bu. Sudah bertambah sedikit, kata seorang suster 4 jam kemudian menyamaikan harapan. Sekarang pembukaan 1 lebih sedikit. Nania dan Rafli berpandangan. Mereka sepakat suster terakhir yang memeriksa memiliki sense of humor yang tinggi. 30 jam berlalu. Nania baru pembukaan 2. Ketika pembukaan pecah didahului keluarnya darah, mereka terlonjak bahagia. Sebab dulu-dulu kelahiran akan mengikuti setelah ketuban pecah. Perkiraan mereka meleset. Masih pembukaan 2, Pak. Rafli tercengang, cemas. Nania tak bisa menghibur karena rasa sakit yang sudah tak sanggup lagi ditanggungnya. Kondisi perempuan itu makin payah. Sejak pagi, tak sesuap nasi pun bisa ditelannya. Bang, Rafli temangu. Iba hatinya melihat sang istri memperjuangkan 2 kehidupan. Dokter, kita operasi nih ya. Bayinya mungkin terlilit tali pusar. Mungkin.
Rafli dan Nania berpandangan. Kenapa tidak dari dulu kalau begitu? Bagaimana jika terlambat? Mereka berpandangan. Nania berusaha mengusir kekhawatiran. Ia senang karena Rafli tidak melepaskan genggaman tangannya hingga ke pintu kamar operasi. Ia tak suka merasa sendiri lebih awal. Pembiusan dilakukan. Nania digiring ke ruangan serba putih. Sebuah sekat ditaruh di perutnya hingga dia tidak bisa menyaksikan keterampilan dokter-dokter itu. Sebuah lagu dimainkan. Nania merasa berada dalam perahu yang digoncang ombak. Berayun-ayun. Kesadarannya naik turun. Terakhir, telinga pelimpuan itu sempat menangkap teriakan-teriakan di sekitarnya. Dan langkah-langkah cepat yang bergerak sebelum kemudian dia tak sadarkan diri. Kepanikan ada di udara. Bahkan dari luar Rafli bisa menciumnya. Bibir lelaki itu tak berhenti melafalkan zikir. Seorang dokter keluar. Rafli dan keluarga Nania mendekat. Pendarahan hebat. Rafli membayangkan sebuah sumber air yang meluap berwarna merah. Ada varises di mulut rahim yang tidak terdeteksi dan entah bagaimana pecah. Bayi mereka selamat. Tapi Nania dalam keadaan kritis. Mama Nania yang baru tiba menangis. Papa termangu lama sekali. Saudara-saudara Nania menyimpan isak sambil menenangkan orang tua mereka. Rafli seperti berada dalam atmosfer yang berbeda. Laki-laki itu tercenung beberapa saat. Ada rasa cemas yang mengalir di pembuluh darahnya dan tak bisa dihentikan. Menyebar dan meluas cepat seperti kanker. Setelah itu adalah hari-hari doa bagi Nania.